Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah pegadaian dan lembaga keuangan mikro syariah. Langsung saja poin pertama. Di sini saya Muhammad Rafi Akbar akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Pegadaian syariah atau RAN mempunyai persyaratan antara lain dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Hak gadai berlaku pada seluruh harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga dan tidak ada istilah bunga. Operasionalisasi pegadaian syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan edaran Bank Indonesia. Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Salah satu produk perbankan syariah sebagai akad pelengkap adalah RAN atau gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Angga akan membahas poin tentang lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro atau yang biasa disingkat LKM adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat, yang tujuannya ialah memecahkan masalah atau kendala terhadap pemodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas soal prinsip lembaga keuangan mikro syariah yang di dalamnya terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama yaitu pelarangan terhadap suku bunga. Dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor, sehingga terdapat faktor uncertainty dalam bisnis, yaitu penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis, juga tingkat pengembaliannya harus disepakati. Poin yang kedua, uang bukan sebagai modal, tetapi bisa menjadi modal jika sudah dipindah tangankan atau ditukar dengan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif, sehingga uang di sini diartikan sebagai konsep yang mengalir atau flow konsep. Poin ketiga yaitu pelarangan terhadap perilaku spekulasi. Poin yang keempat, prinsip ta'awun atau tolong-menolong, yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Prinsip yang kelima yaitu prinsip tijarah atau prinsip bisnis, yang mana artinya ialah prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. Prinsip yang terakhir atau poin yang terakhir, di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga harus dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novian dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi secara istilah, koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Adapun secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Dasar hukum koperasi. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Sedangkan menurut pasal 1 UU nomor 25
1992. Yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25/1992 tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana perseroan terbatas, firma atau perusahaan komanditer atau dalam kurung CV. Dengan tujuan seperti itu, mudah dimengerti bila koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zufar Fahruddin Rahmawan akan menjelaskan tentang BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Di sini BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sodako. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Di sini BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut, BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.